Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pada materi pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai pertemuan kita pada pertemuan kemarin mengenai surat lamaran pekerjaan ya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat begitu ya. Untuk pertemuan kemarin, kalian juga sudah mengerjakan tugas-tugas dengan sangat baik, sudah masuk ke saya semua. Terima kasih. Langsung saja kita akan masuk pada pertemuan kali ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cerita sejarah. Apakah kalian tahu arti dari sejarah itu? Cerita di masa lampau. Boleh? Cerita di masa lalu. Boleh? Cerita di masa lalu yang sudah terjadi. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke materinya. Mengenai sejarah, pengertian sejarah terlebih dahulu. Sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itulah yang biasa disebut sumber sejarah. Sejarah itu cerita pada masa lampau ya, tadi sudah disebutkan. Teks cerita sejarah ini didasari dengan berbagai catatan peristiwa masa lampau yang kemudian dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada sehingga menjadi teks kenyataan sejarah. Teks cerita sejarah pada umumnya menceritakan tentang peristiwa bersejarah yang mempunyai dampak besar pada masa mendatang, mempunyai latar belakang berlangsungnya peristiwa besar tersebut, memiliki asal-usul hal yang memiliki nilai sejarah, yang terakhir yaitu memiliki perkembangan sejarah dari suatu hal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Dalam teks sejarah ini, teksnya itu harus dirangkum menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Novel sejarah ini dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Berdasarkan jenisnya, novel ulang atau novel rekon itu terdiri atas 3 jenis, yaitu rekon pribadi, yaitu novel yang memuat kejadian dan penulisannya terlibat secara langsung. Yang kedua ada rekon faktual, yaitu novel yang memuat kejadian faktual. Yang terakhir ada rekon imajinatif atau novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Novel sejarah ini bisa digolongkan menjadi rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kegemaran, emosi, dan juga keluarga. Yang selanjutnya ada struktur teks sejarah.
struktur teks cerita sejarah ini ada 3. Yang pertama ada orientasi, yaitu berisi bagian pengenalan atau pembukaan yang ada di dalam teks cerita sejarah. Pada umumnya berisikan penjelasan singkat dari kejadian yang sedang diceritakan. Yang kedua ada urutan kejadian. Di bagian ini berisi terkait rekaman peristiwa sejarah yang berlangsung, kemudian disampaikan menurut waktu urutan kejadian dari awal sampai akhir peristiwa tersebut. Urutan kejadian ini juga menjadi bagian pokok dari cerita sejarah yang pada umumnya ditulis secara rinci sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami hal yang terjadi masa lalu. Yang terakhir yaitu ada reorientasi. Pada bagian ini berisi komentar pribadi dari si penulis itu sendiri akan peristiwa yang akan ditulis. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan lanjut, yaitu mengenai fungsi dari teks cerita sejarah itu sendiri. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa gembira dan juga senang kepada pembaca. Yang kedua ada fungsi inspiratif, yaitu memberikan inspirasi, imajinasi, dan juga kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan juga bernegara untuk lebih baik lagi. Yang ketiga ada fungsi instruktif, atau sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang terakhir ada fungsi edukatif, yaitu dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu isinya berupa sebuah fakta yang pernah terjadi. Yang kedua, disajikan sesuai dengan kronologis atau urutan kejadian atau urutan peristiwa. Yang ketiga, memiliki struktur penulisan seperti orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Ini sudah kita bahas pada slide sebelumnya ya. Yang keempat ada bentuk teks jenis ini merupakan teks cerita sejarah. Yang terakhir, pada umumnya sering menggunakan konjungsi temporal. Apakah kalian tahu apa itu konjungsi temporal? Baik. Konjungsi temporal yaitu kata hubung yang mengacu pada waktu, sekaligus berfungsi menjadi penghubung antar bagian dalam teks. Sehingga bisa disebutkan bahwa konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang mengacu pada waktu, begitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Fungsi dari konjungsi temporal. Ini ya. Fungsinya yaitu sebagai penghubung antar bagian dalam teks agar mampu menciptakan keserasian setiap unsur yang disambungkan, begitu fungsinya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kita akan langsung. Yang selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu memakai pronomina. Pronomina atau juga dikenal sebagai kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda atau menamai seseorang ataupun sesuatu secara tidak langsung. Apakah kalian tahu apa itu contoh dari pronomina? Jika tidak, yaitu pronomina yang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya, beta, aku, sahaya. Yang kedua ada kata ganti orang pertama jamak, yaitu kita dan kami.
Yang ketiga ada kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya, kamu, kau, engkau, dikau, Anda. Yang keempat ada kata ganti orang kedua jamak, yaitu kalian. Yang selanjutnya ada kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, dia, beliau, ia, nya. Yang terakhir ada kata ganti orang ketiga jamak. Contohnya, mereka. Yang kedua ada memakai frasa adverbial, yaitu kata yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, waktu, serta tempat. Yang ketiga, memakai verba material, adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang menggunakan fisik ketika melakukannya. Contohnya yaitu membaca, melempar, mendorong, menulis, dan juga yang lainnya. Yang keempat yaitu memakai konjungsi temporal, yaitu kata sambung waktu yang berfungsi untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Contohnya kemudian, lalu, setelah, dan juga yang lainnya. Yang kelima menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut aja. Mengenai unsur-unsur dari teks cerita sejarah. Yang pertama ada unsur intrinsik. Yaitu yang pertama ada tema, yang merupakan ide pokok dari sebuah cerita. Pada teks cerita sejarah, tema yang biasa ditulis merupakan tokoh agama, pejuang, asal-muasal suatu tempat, dan yang lainnya. Yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu alur maju, yaitu serangkaian kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadian atau bergerak ke depan. Yang kedua ada alur mundur, yaitu serangkaian kejadian yang urutannya tidak sesuai dengan kejadian atau bergerak mundur. Biasa juga disebut dengan flashback. Yang ketiga ada alur campuran, yaitu serangkaian peristiwa yang urutannya campuran antara alur maju dan juga alur mundur. Selanjutnya ada penokohan, yaitu merupakan pelukisan gambaran jelas terkait seorang dalam tokoh suatu cerita. Biasanya, tokoh yang dipakai yaitu pahlawan nasional atau tokoh penting di suatu daerah. Selanjutnya ada sudut pandang, yaitu sarana atau cara pandangan yang dipakai si pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, serta gerakan peristiwa yang terjadi. Di dalam teks cerita sejarah, sudut pandang yang dipakai adalah orang ketiga, yakni si pengarang. Yang terakhir adalah latar, atau sebuah gambaran dari sebuah cerita, teks cerita sejarah. Bisa berwujud tepat, waktu, atau suasana pada saat kejadian berlangsung. Selain ada unsur intrinsik, di dalam teks cerita sejarah juga ada unsur ekstrinsik, yaitu yang pertama, rekaman kebesaran, ketinggian, serta kegemilangan pemerintah. Teks cerita sejarah lahir di istana serta dikarang oleh penulis golongan istana yang memiliki daya kreatif tinggi dalam merekam kebesaran, ketinggian, serta gemilang pemerintah. Yang kedua, dari segi corak penceritaan, cerita sejarah di dalamnya terkandung dua corak penceritaan, yaitu fakta sejarah dan juga mitos. Yang ketiga, ada unsur bias, yakni ciri sikap bias dari pengarang atau penyalin pada peristiwa yang diceritakan. Yang keempat, ada unsur keagamaan. Contoh di Indonesia banyak sejarah yang merujuk kepada perkembangan agama.
Yang kelima ada unsur politis. Pada umumnya memiliki konflik terkait perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan yang berkaitan dengan politik. Yang keenam, unsur ekonomi. Pada umumnya mengisahkan kehidupan ekonomi pada zaman itu. Contohnya berdagang, mencari ikan, dan juga bertani. Yang ketujuh ada unsur sosial. Pada umumnya terdapat jenjang sosial, contohnya antara raja dengan rakyat, antara penguasa dengan rakyat. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita sejarah. Yang pertama ada nilai moral. Menurut KBBI, moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan setiap manusia. Yang kedua ada nilai religius, yaitu nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga ada nilai budaya, yaitu nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Misalnya adat, istiadat, kesenian, kepercayaan, dan juga upacara adat. Yang terakhir ada nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam masyarakat. Nilai sosial dalam teks cerita sejarah dapat diketahui dengan melihat perjalanan hidup tokoh dalam cerita. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan langsung membahas tugas pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama, silakan kalian baca cerita yang berjudul Kemelut di Majapahit karya dari S.H. Mintaharja. Cerita ini dapat kalian baca di buku paket kalian. Kalau tidak, nanti saya akan kirim ya ceritanya. Yang kedua, setelah kalian baca dan cermati, silakan kalian cari nilai-nilai yang terdapat dalam cerita dan unsur intrinsiknya. Apakah paham? Setelah kalian cari, silakan kalian ketik di Word. Dikumpulkan 3 hari setelah pertemuan ini. Nanti saya akan kirim link GoDrive-nya. Silakan kalian kerjakan. Ini tugas individu. Kalian harus mengerjakan sendiri. Itu. Untuk teksnya ini saya akan kasih teksnya. Nanti saya juga akan kirim teksnya. Teksnya ini, Kemelut di Majapahit. Silakan kalian baca terlebih dahulu cerita ini. Kalian bisa baca teks ini secara seksama, secara teliti. Setelah itu kalian harus menelaah perbuatan tokoh, ya, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam teks ini beserta unsur intrinsiknya. Ini ada di buku kalian ya. Nanti kalian bisa kerjakan, bisa buka buku kalian. Itu. Ini untuk tugas pertemuan pada kali ini. Untuk tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, untuk pertemuan besok kita akan membahas mengenai cerita sejarah pribadi. Silakan kalian baca-baca terlebih dahulu mengenai materi tersebut, biar pada pertemuan besok kita dapat mempermudah kita untuk belajar ya.
Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan memberikan kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu. Struktur teks cerita sejarah ini ada orientasi, urutan kejadian, dan juga yang terakhir ada reorientasi. Fungsi dari teks cerita sejarah ini yaitu ada fungsi rekreatif, inspiratif, instruktif, dan juga edukatif. Dalam cerita sejarah ini juga ada nilai-nilai yang terkandung, yaitu nilai moral, religius, budaya, dan juga sosial. Itu. Terima kasih telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar yang rajin, kerjakan tugas secara individu. Sebelum saya menutup pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.